Ya, Rudi Irawan, ayah kandung tersangka Peggy Setiawan, kembali menjalani pemeriksaan pemirsa. Kedatangan itu untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda. Tidak hanya itu, penyidik Polda Jabar dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menghapus sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Lalu, seberapa besar pengaruh hilangnya beberapa status di Facebook Peggy dalam pembuktian di persidangan nanti? Dan bagaimana peluang pra-peradilan yang akan dilangsungkan pada minggu depan? Kita bahas informasi ini dengan berdialog bersama pakar hukum. Ada Heri Firmansyah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Heri. Apa kabar? Lama tidak berjumpa kita. Alhamdulillah sehat, semoga Bang Yudi sehat juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Bang Heri, ini kalau versi dari pengacara Peggy Setiawan, identitas ganda yang diduga dimiliki ayahnya Peggy Setiawan, ini tidak ada kaitannya dengan Peggy Setiawan. Jadi kalau itu yang dipertanyakan, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, itu tidak relevan. Sebenarnya benarkah begitu Bang Heri? Ya, pastinya pemanggilan ayahnya Peggy berkaitan dengan statusnya yang ganda ini akan menimbulkan banyak pertanyaan besar ya. Bisa saja polisi memanggil bukan tanpa alasan, tapi punya dasar yang jelas. Karena kemarin sempat kalau kita mencerna secara hati-hati dan baik ya, bahwa ada persoalan di mana Peggy ini sempat identitasnya juga berubah. Dan ada diduga oleh penyidik ada korelasinya dengan sang ayah tersebut. Maka kemudian ini bisa jadi adalah batu uji untuk mengkonfirmasi kesemuanya. Kalau memang tidak benar, maka itu jadi keuntungan bagi Peggy dan ayahnya kan, karena nanti tarung di tahap pra-peradilan. Tapi jangan sampai juga ini adalah upaya untuk kemudian menjadi dasar nanti yang diajukan untuk menghadapi pra-peradilan dengan pihak Peggy. Kalau seandainya ditemukan kesalahan nih oleh pihak kepolisian bahwa benar ada dugaan katakanlah suatu permufakatan yang jahat begitu ya, untuk membunyikan identitas tadi kaitannya dengan tindak pidana. Tapi persoalan besarnya adalah urgensi pemanggilan tadi dengan tindak pidananya. Maka kalau kita kaitkan dengan pernyataan kuasa hukum itu jadi relevan. Pertanyaan besarnya adalah relevansi atau urgensi pemanggilan ayah Peggy berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kalau kita tadi kembali ke narasi awal, prolog awal kita, Bang Yudi, ya tidaknya polisi punya posisi yang juga jelas di situ untuk mengkonfirmasi semuanya. Dan ini digunakan untuk menghadapi pra-peradilan tadi yang saya katakan oleh saudara Peggy yang diajukan oleh kuasa hukumnya tentunya, ataupun nanti berhadapan di pengadilan negeri di pokok perkara yang sejatinya akan disidangkan. Ini bisa jadi juga satu amunisi baru bagi pihak penyidik untuk mengatakan ya keterangan dari yang bersangkutan ini tidak bisa dipercaya karena sudah ada dugaan untuk katakanlah memanipulasi atau melakukan kebohongan tadi. Tapi kan ini semua harus dikonfirmasi. Maka ini mungkin tahap yang bisa harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ayahnya Peggy ya, untuk kemudian bisa menghilangkan anasir ataupun pemikiran-pemikiran yang simpang siur saat itu. Mengapa kemudian harus ada identitas yang diubah. Intinya kita berharap posisinya equal, Bang Yudi, bahwa tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, kemudian juga masih berpegang pada sifat pembuktian yang ke depannya adalah tidak menjadikan ini sebagai beliau ini sebagai objek dari pemeriksaan perkara, tapi adalah subjek pemeriksaan perkara, sehingga hak-haknya kemudian dipenuhi, sehingga dia bisa mengatakan dengan yang sebenar-benarnya tanpa paksaan, tanpa intimidasi tadi, begitu. Bang Her, yang menarik tuh gini, kalau memang katakanlah penggandaan identitas ini mungkin ya diduga ini akan mempersulit untuk pencarian. Tapi bukankah pada saat 2016 itu Ibu Peggy Setiawan ini juga sudah ditanya-tanya oleh pihak kepolisian dan sudah menyatakan yang bersangkutan ada di Bandung. Nah, ini korelasinya apakah ini sebenarnya mengaburkan tentang apa yang sudah didapatkan di 2016? Karena kan ada pencabutan laporan dari beberapa terpidana mengenai 3 DPO. Nah, pentingnya nanti untuk kita mengetahui bersama hasil dari pemeriksaannya ya. Apa saja yang menjadi positioning pertanyaan dari penyidik kepada yang bersangkutan. Kalaulah kemudian ini mengkonfirmasi dengan data bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik, maka kita bisa mengatakan bahwa ini ada dasarnya.
Tapi ketika nanti ternyata pertanyaan-pertanyaannya malah nggak menyentuh ataupun tidak ada korelasinya langsung dengan tindak pidana, maka kita bertanya-tanya buat apa ini dilakukan kan gitu kan. Seharusnya penyidik sudah pastinya mapping dengan baik apa yang kemudian menjadi urgensi pada setiap tahap pemeriksaan. Apakah kemudian semua saksi yang akan kemungkinan diajukan itu semuanya diperiksa secara mendalam? Kan tidak. Nah, ini yang kayak saya katakan tadi, pasti ada teknis-teknis prosedur yang sebaiknya memang sudah dilimitasi oleh penyidik. Jadi penyidik tidak semua yang berpotensi menjadi saksi dalam perkara ini, yang berpotensi memberikan keterangan atau informasi, itu harus dihadirkan. Karena tentunya kalau misalnya saja ada informasi yang sama, maka ini kan merusak tatanan sistem hukum acara kita yang menginginkan adanya hukum acara yang berdasarkan pada peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Belum lagi memang ternyata tadi keterangan tadi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ini menjadi pertanyaan besarnya, apakah ini disengaja dilakukan atau ada apa begitu kan? Nah, tentunya sekali lagi kalau kita bicara profesionalitas, tentunya tindakan-tindakan semacam ini tidak perlu dilakukan. Tapi kita belum mengetahui secara detail apa pertanyaan yang akan diajukan oleh penyidik, apakah kemudian mengkonfirmasi adanya informasi yang berbeda, dan ternyata penyidik bisa membuktikan sebaliknya bahwa memang identitas itu diubah berdekatan tempus atau tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dengan pembunuhan Vina, begitu kan? Nah, tragedi kasus pembunuhan Vina yang sejauh ini masih kita asumsikan sebagai pembunuhan ya, walaupun ada berbagai versi tadi kan. Nah, kalau ternyata ada hubungannya pertama masuk di sana, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh, Bang Yudi. Tapi kalau misalnya perubahan itu, perpindahan itu jauh sebelum terjadinya tempus delicti, sekali lagi tindak pidananya Vina, maka menurut saya orang akan aja missing link di sana. Mengapa kemudian ini dilakukan proses kepada yang bersangkutan? Yang tadi kita nggak inginkan itu adalah upaya untuk intimidatif misalnya kan, untuk memberikan pressure aja kepada yang bersangkutan untuk berhadapan dengan persoalan hukum. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini sudah ditarik ke Polda Jabar, harusnya levelnya jauh lebih serius begitu. Serius ya. Ya, Bang Her, satu lagi nih Bang Her, yang dari kuasa hukum Peggy Setiawan sampaikan adalah dia menggunakan media sosial Peggy untuk digunakan meringankan ataupun membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya, bukan Peggy alias Perong. Nah, seberapa kuat sih sebenarnya postingan di media sosial? Bahkan mereka mengklaim ada yang mengutak-ngatik postingan ini. Nah, kalau saya selalu mendasarkan pada keyakinan bahwa pembuktian itu, apalagi pidana, harus barang buktinya atau alat buktinya adalah seterang cahaya ya. Kalau kita bicara tentang Facebook, ya misalnya media sosial apapun, ini memang masih debatable. Kalau ada yang mengubah status, menuliskan status, ketika terjadi satu tindak pidana, alibi awalnya pasti ya bukan dia yang melakukan gitu kan. Tapi kalau ini menggunakan, sangat mungkin dalilnya adalah itu dia yang menggerakkan, mengoperasionalisasikan. Maka menurut saya keterangan barang bukti ataupun alat bukti yang coba diajukan ini tidak bisa berdiri sendiri, Bang Yudi. Karena Facebook itu sendiri kan nggak bisa menjelaskan apapun kan. Tapi keterangan pendukung, apakah saksi yang melihat pada saat itu memang yang bersangkutan tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat malam ataupun pada saat hari kejadian, atau dia sudah pernah pergi sebelumnya dari kota yang bersangkutan dan dipastikan dia nggak ada kembar identik misalnya, kalaupun ini mau dibuat semakin sulit persoalannya, saya rasa itu bisa jadi dalil yang membenarkan. Tapi itu hanya openingnya saja. Kalau misalnya status Facebook biasanya kan suka ada lokasinya ya, entah apakah dari IT bisa dilacak status tersebut, ini lokasinya membuat statusnya di mana, apakah benar di Bandung tahun itu. Nah, itu gimana Bang Her? Ya, menurut saya sangat bisa, tapi kan yang harus kita pastikan pembuatan itu kapan dan berdekatan dengan tanggal kejadian atau pada saat kejadian atau tidak, gitu kan? Kemudian apakah sempat memang ada orang ini berpindah tempat? Ini kan harus ada orang yang menyaksikan, Bang Yudi. Kalau hanya sekedar Facebook ini saya ubah di Bandung, memang ya
bisa saja itu dilakukan, tapi kan tepat tanggal jamnya kan nggak ada yang tahu itu Bang. Betul, betul. Karena itu sudah 8 tahun yang lalu kan, kecuali misalnya dia baru rilis 2 menit yang lalu, orang bisa lihat, oke 2 menit yang lalu memang dia nggak ada di TKP, sedangkan TKP-nya ataupun tempus dan locus delicti-nya pada saat jam sekian, misalnya 19.15. Nah, sedangkan ya, mungkin sebelumnya sudah tidak ada di tempat. Nah, ini bisa jadi satu pembelaan yang menarik. Tapi kalau menyoal hanya masalah status Facebook, ya Jakarta dengan Bandung ataupun posisi Cirebon dengan Bandung misalnya yang terakhir beliau itu berada di tempat di wilayah hukum itu adalah yang paling dekat adalah 2 jam. Bisa jadi di hari yang sama memang sudah berpindah tempat. Berpindah ya tempat, kan? membuat statusnya ya, bisa saja ya. Betul, tapi jamnya kita perhatikan dulu. Maka ini jadi saya ingin ini kita berbicara tentang rasionalitas ya. Kita tidak membela siapa-siapa, kita membela keadilannya saja, kebenaran bagi yang berhak mendapatkannya. Para pihak yang sedang berjuang ini kan membersihkan nama baik institusi kepolisian karena punya beban kepolisian karena sudah memproses ini dan membuatkan status hukum pada seseorang, dan kita yakin dan percaya Peggy dan kuasa hukum dan keluarganya juga punya hak yang sama. Itu saya katakan equality before the law, bersamaan di muka hukum. Nah, tapi kita menjaga nalar kita yang sehat sehingga logika-logika tadi bisa masuk akal. Mungkin saja dia berpindah tempat, tapi lihat jamnya tadi, ya kan, dekat dengan kejadian atau tanggal berapa, ada nggak orang yang menyaksikan hal itu? Pendukung-pendukungnya perlu diperkuat. Hakim juga hal memutuskan perlu keyakinan, dan keyakinan itu pasti didasarkan minimum 2 alat bukti, Bang Yudi. Bang Her, satu lagi, ini soal pra-peradilan yang disiapkan kuasa hukum Peggy Setiawan. Mungkin bersamaan ya, berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, ini apakah strategi sebenarnya Bang Her? Jadi ketika pra-peradilan kan tanggal 24 nih. Kalau misalnya diperpanjang, ternyata berkasnya dinyatakan P21, berarti kan ini ya dari sidang pra-peradilannya gugur ya. Ya, gini Bang, bahwa pra-peradilan itu kan diatur di sepanjang pasal 77 sampai 83 KUHP ya. Di pasal 82 ayat 1 huruf D, kalau saya nggak salah, itu polemik yang tadi Bang Yudi sampaikan, cerdas sekali itu. Ini pertentangannya, apakah kemudian ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diperiksa pokok perkaranya, itu kemudian batal atau tidak? Ataukah dia pada saat dibacakan dakwaannya oleh penuntut umum? Atau ketika digulirkan sesaat setelah berkas itu di kejaksaan? Nah, kita masih berdebat masalah itu. Nah, kalau saya menjaganya begini, kalau ada sudah niatan untuk pra-peradilan, ya tidak ada salahnya kemudian diberikan saja peluangnya. Toh tidak dirugikan kalau kita tidak beranggapan ada konflik of interest dalam perkara ini, tidak ada yang lebih dominan. Maka hak hukum seseorang karena dia yang langsung dikenai oleh perbuatan dari pra-peradilan ini, dia yang merasakan kerugian hukumnya, maka harusnya haknya dipenuhi saja, dibiarkan saja. Toh kalau memang ternyata sudah dipenuhi dia tidak bisa membuktikan, ya selesailah perkara itu. Menjadi tidak fair rasanya kalau ada orang yang sudah, ini kan apalagi perkara ini sudah atensi publik, sudah mencuat, dia baru ngomong aja mungkin udah diketahui oleh pihak lain kan. Beda kalau kasus ini senyap Bang, bisa saja mengajukannya diam-diam, nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah pra-peradilan saja diajukan, selamat di situ. Nah, maksud saya dalam konteks ini adalah agar menjaga netralitas, kemudian juga menjunjung tinggi ya hak hukum dari setiap warga negara, tidak ada salahnya itu biarkan saja di challenge di pra-peradilan. Sehingga kalaupun nanti masuk ke pokok perkara, penyidik pun sudah punya keyakinan, sudah diuji kok di pra-peradilan dan kalah kan gitu. Apakah kemudian nanti penyidik dipersalahkan lagi? Tentunya harusnya nggak demikian ya, karena ini berarti levelnya sudah bukan di penyidikan lagi, bolanya sudah ada di kejaksaan, sudah ada di katakanlah di pengadilan. Saya lebih fair untuk kita nilai nanti gitu. Baik, terima kasih, menarik sekali. Kita saksikan sama-sama ya Bang Heri. Nanti akan seperti apakah rahmana kasus ini. Yang jelas tadi yang disampaikan Bang Heri adalah equality before the law. Baik, terima kasih Bang sudah bergabung. Selamat malam. Ya, sama-sama Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.